Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menjaga dan memberikan nikmat sehat walafiat kepada kita semua, dan semoga kita selalu dijauhi dari musibah COVID-19. Salawat dan salam kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sobat Kepo sekalian, validasi data Dapodik untuk penerbitan SKTP masih terus berjalan. Ini bukan akhir, tapi kita baru saja mulai proses validasinya. Untuk penerbitan SKTP semester 1 tahun 2021. Ingat, kita baru saja mulai, belum sampai batas akhir. Bulan Maret dan April adalah bulan-bulan di mana awal validasi SKTP dimulai untuk semester 1 tahun anggaran 2021. Ini salah satu contoh yang mungkin terjadi, ya. Salah satu status kevalidasi tunjangan profesi yang banyak terjadi pada data info GTK. Keaktifan statusnya tanda seru. Data PNS tidak ditemukan pada database BKN. Verifikasi manual oleh Dinas Pendidikan. Belum mengajar. Nah, ini sudah valid. Kelengkapan data sudah valid. Kepegawaian NIP tidak ditemukan pada BKN. Sesuaikan data pada Dapodik dengan data BKN. Nah, ini yang banyak sobat kepo bingung harus seperti apa melakukan penyetaraan, penyamaannya bagaimana caranya, ya. Terus kelulusan sertifikasi sudah terdaftar, usia sudah oke, NUPTK valid, validasi data, ini validasi data. Belum jabatan pada BKN tidak dapat diketahui. Nah, ini semuanya ini yang kuning adalah status data kepegawaian. Status data kepegawaian PNS pada BKN. Jadi untuk yang kasus begini fokusnya adalah pada status kepegawaian di BKN-nya, ya. NIP tidak ditemukan, ya. Ini jelas kalau NIP tidak ditemukan otomatis data lainnya juga jadi tidak ditemukan, gitu ya. Nah, kalau boleh kita review, ada beberapa status lainnya di Facebook, misalnya. Nah, ini saya ambil di Facebooknya, di grupnya Info GTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini saya ambil aja semua, ya. Dari Eva Rijal, Assalamualaikum, selamat pagi. Ingin bertanya Bapak Ibu, saya naik pangkat golongan dari 3A ke 3B pada bulan Oktober lalu. Saat ini di data BKN yang masih golongan 3A, sedangkan di Dapodik dibuat 3B. Itu yang menjawabkan data saya tidak valid di info GTK. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara merubah data pangkat golongan di BKN? Apakah melalui sinkronisasi Dapodik juga? Terima kasih bagi yang mau memberikan info. Oke, ini banyak sekali komentar-komentar dari sobat kepo yang lain, ya. Di menu info GTK ada update data BKN, Bu. Klik. Nah, ini komentar top, ya. Terus dijawab, saya coba cari dulu, makasih. Nah, berarti dia belum pernah buka info GTK mungkin. Oke. Terus dari Heming komentar juga, coba klik update BKN. Nah, ini sama, ini top, ya. Terus nggak bisa diklik, Bu. Nah, ini dia. Oke, terus itulah, ya. Waduh. Terus ada komentar lainnya. Kasus saya juga gitu terus. Klik update BKN, lalu saya tetap lapor ke BKD dan dinasnya. Saya di printkan profil PNS di BKN.
sudah sama dan di dinas menjawab suruh menunggu validasi pusat. Oke. Jadi ya ini jawaban. Mungkin jawabannya masih banyak yang lainnya ya. Ini dari Gialdava. Perubahan data tidak bisa dilakukan melalui update data BKN. Minta bantuan konfirmasi sama OPS masing-masing. Nah, ini komentar yang tidak pas ya. Untuk data BKN, OPS tidak bisa melakukan apa-apa ya. Karena kalau di Dapodiknya sudah di-entry. Dan yang meng-entry data di Dapodik pun harusnya bukan OPS, tapi guru masing-masing. Kan sudah diberi akun. Ngapain diberi akun kalau nggak mau make? Ya? Terus semoga Bu Elva Rizal yang nanya tadi tidak tersesat ya dengan komentar yang ini. Oke. Terus ini dari Sofia sudah. Oke. Maksud dari klik BKN itu apabila data sudah benar. Oke. Ya. Oke, kita ini masih ada 3 komentar lainnya. Agnes iya. Masalah pangkat tidak di OPS. Nah, ini benar. Masalah pangkat tidak di OPS. Betul sekali. Ya. Terus maaf, maksudnya kan sinkron data Dapodik kan harus sesuai dengan data dari sekolah. Oke. Nah, ini diluruskan nih. Oke. Terus dari Desi Andriani, saya sudah 10 hari nunggu sudah update PKN, tapi belum valid juga. Ya, tanya sana sini, katanya pusat belum tarik data. Iya, ini ada 13 yang membalas komentar ini, yaitu saya juga gitu dah 12 hari malahan. Terus tunggu aja Bu, makasih infonya. Iya, mengasih moga tidak lama, oke ya. Nah ini bisa status-status ini ya. Kadang-kadang memang di Facebook itu tidak semua jawaban itu bisa menyelesaikan masalah ya di Facebook. Makanya untuk hal-hal yang seperti ini lebih baik cari sumber yang memang memang kredibel untuk memberikan arahan, memang kompeten untuk menyampaikan arahannya dengan jelas gitu ya, sehingga kita tidak menjadi malah tersesat gitu ya. Oke, ini masih banyak komentar-komentar lainnya ya. Apakah sudah download MySABKN? Apa nih MySABKN? Mungkin maksudnya MySAPK ya, MySAPK ya, aplikasi Android yang dikeluarkan oleh BKN. Nah, ini dicontohkan sama dia nih ya. Iya, ini aplikasi MySAPK BKN. Nah, ini betul ya. Oke. Terus kasus yang sama sejak tanggal 15 saya sudah update BKN, sudah ke PKD, sudah dinas, malah belum berubah-ubah sampai saat ini. Tinggal menunggu saja. Masih ada 3 komentar lagi katanya. Pastikan data Anda di Simpek BKD sudah diupdate. Betul. Ya, ini betul ya. Nah, tapi kita ngeceknya bagusnya memang lewat MySAPK BKN. Jadi tidak perlu ke BKD dulu ya. Terus oke, di sini Simpek tersebut langsung tersambung dengan server BKN. Nah, betul ya. Lapor BKD. Oke. Baiknya lapor BKD itu setelah kita cek di MySAPK bagusnya ya. Terus selalu sinkron data ke pusat. Kalau tidak ada perubahan data tidak perlu sinkron. Kalau sudah ada perubahan data, lakukan sinkron. Tapi kalau belum yakin silahkan sinkron. Tapi tidak perlu juga sinkron tiap hari ya. Terus dari Elsi Rajinan. Teman saya pernah mengalami golongan 3A. Tapi di BKN masih 2A. Lapor BKBRSDM langsung berubah. Ya, betul. Itu memang harus segera koordinasi ya. Kalau ini ketinggalannya jauh nih dari 3A ke 2A ya. Oke. Sebaiknya segera bawa SK pangkat terakhir ke BKN agar diupdate. Nah, ini bagaimana kalau tempat yang jauh nih ya. Yang di ujung Papua sana misalnya. Ya, harus ke BKN. Wah, ini lumayan jauh ya. Karena BKN cuma ada di Jakarta, kecuali regionalnya ada di provinsi masing-masing. Ya. Ini masalahnya BKD belum mensinkronkan data ke BKN sehingga belum validasi. Hasilnya yang muncul adalah data
BKN. Oke, jadi semua komentar sebenarnya sudah mengarahkan ke arah yang pas, walaupun ada beberapa komentar yang mungkin bisa membuat malah data jadi ribet gitu ya. Oke, ini kasus yang pertama. Ada juga ini yang kasus yang kedua. Ya, yang di grup ini, mohon solusinya kelengkapan data naik pangkat BKN dan Dapodik tidak sama padahal udah diupdate, tapi info GTK masih belum valid. Terima kasih. Nah, ini ya dari Sri Wahyuni ya, Sri Handayani ya, dari Sri Handayani. Oke, jadi komentar-komentarnya bersama. Klik update data BKN di bawah. Terus sama udah klik update BKN dari tanggal 15 Maret. Kayaknya orang yang sama mungkin ya. Jadi saling curhat semua nih ya. Terus saya sudah update KGB dari bulan Februari, tapi sampai sekarang belum berubah. Begitu juga data kepegawaian lainnya. Udah klik update BKN dan 1 minggu lebih info KTK belum berubah. Terus sama kayak saya sudah 8 hari klik. Oke, intinya semuanya sama. Ini mengeluhkan data BKN-nya belum ke update di Dapodik. Oke. Nah, sahabat kepo sekalian, status kepegawaian memang banyak yang tidak valid bukan karena data tidak sah. Ya, status kepegawaian banyak yang tidak valid ini bukan karena tidak sah ya status kepegawaiannya. Ya. Status kepegawaian yang tidak valid banyak menimpa para sobat kepo yang berstatus ASN. Ya, untuk yang berstatus GTY sampai saat ini masih terpantau aman-aman saja. Karena kalau untuk yang GTY kita memang tidak cross check data ke BKN karena tentunya di BKN tidak akan ada data GTY. Buat sobat kepo yang penasaran ya, ini buat sobat kepo yang punya masalah seperti ini yang mungkin sama ya, tapi tidak curhat di Facebook ya. Nah, tidak jadi masalah. Cukuplah orang yang curhat kita baca. Kalau statusnya sama ya sudah, berarti kita tinggal tunggu solusi dari teman-teman kepo yang lainnya gitu ya. Nah, bagi Anda yang memang punya masalah data yang sama, punya masalah validasi yang sama ya, nah, dan masih penasaran kenapa datanya tidak valid, jangan skip video ini ya, tonton sampai selesai dan simak dengan baik. Jika terasa manfaat silahkan like, tombol jempolnya ya, selalu subscribe ya, terus juga jangan lupa tekan lonceng kalau Anda ingin dapat informasi-informasi dari channel Gua Kepo. Nah, dan jangan lupa share kepada teman-teman yang lain yang mungkin mempunyai masalah yang sama. Baik, yang masih bingung dengan penjelasan video, silahkan bubuhkan komentar Anda pada kolom komentar di YouTube ya. Mudah-mudahan ada sobat kepo lainnya yang bisa membantu kalau ternyata ya admin channel belum bisa membalas ya. Oke, sekarang kita kembali ke permasalahan. Mengapa banyak status kepegawaian ASN tidak valid? Nah, ini pertanyaannya ya. Tanda tanya besar. Mengapa banyak status kepegawaian ASN tidak valid? Nah, ini poin kita nih. Seperti sudah kita ketahui bersama bahwa ASN baik itu PNS maupun P3K adalah pegawai pemerintah yang diangkat dan direkrut oleh pemerintah ya, oleh negara berdasarkan peraturan-peraturan yang ada. Keberadaan ASN tentunya harus terpantau dan terdata resmi di sebuah lembaga negara. Nah, yang mendata dan mengelola data ASN seluruh Indonesia, baik itu PNS maupun P3K, baik itu guru ataupun non-guru, ya, baik itu fungsional maupun struktural, baik itu pegawai pusat maupun pegawai daerah, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1972, BKN ditetapkan sebagai sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Mempunyai fungsi untuk menyempurnakan,
memelihara dan mengembangkan administrasi negara di bidang kepegawaian sehingga tercapai kelancaran jalannya pemerintahan. Nah, jadi untuk ASN baik dia yang P3K maupun yang PNS, maka wajib datanya itu terdata oleh BKN sesuai dengan amanat peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1972. Nah, jelaslah bahwa sumber data untuk ASN adalah BKN. Untuk memastikan keabsahan data dan kesesuaian data yang ada di Dapodik, maka perlu kiranya disandingkan dengan data BKN. Ingat, data BKN bukan BKD. Seperti sudah kita ketahui bersama, di dalam Dapodik ada 2 macam entrian yang berkaitan dengan data kepegawaian untuk ASN. Yaitu PNS maupun P3K. Yaitu dengan kepangkatan dan kenaikan gaji berkala. Jadi ada 2 entrian nih di Dapodik, yaitu gaji berkala dan kepangkatan. Kedua data ini memiliki sumber yang agak sedikit berbeda. Ya. Yang pertama, riwayat kepangkatan. Riwayat kepangkatan berasal dari data kenaikan pangkat seorang ASN yang telah melalui penilaian angka kredit tertentu. Jadi naik pangkat itu tentunya tidak sekonyong-konyong naik gitu ya untuk seorang guru. Jadi pada saat seseorang sudah dinyatakan naik pangkat di BKD, maka hasil kenaikan pangkat itu harus disetujui oleh BKN. Jadi kalau BKN tidak setuju, maka kenaikan pangkatnya harusnya batal demi hukum. Yang kedua, yaitu data riwayat gaji berkala. Riwayat gaji berkala biasanya ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian. Sama halnya dengan kepangkatan. Tetapi untuk riwayat gaji berkala tidak merubah pangkat golongan. KGB biasanya hanya menetapkan perubahan masa kerja, yang pada akhirnya juga akan berpengaruh kepada kenaikan gaji pokok. KGB kewenangannya itu mutlak ada di BKD. Tidak perlu melaporkan datanya ke BKN. Dengan kata lain, KGB tidak terdaftar datanya pada BKN. Jadi yang terdaftar di BKN cuma data kepangkatan. Sedangkan kenaikan gaji berkala itu cuma sampai di BKD untuk kepentingan pembayaran gaji bulanan. Nah, sementara di Dapodik ya, kedua data ini wajib dientrikan. Di Dapodik ini wajib dua-duanya dientrikan sesuai dengan riwayat. Artinya semua SK kepangkatan dan KGB yang pernah dimiliki wajib dientrikan ke dalam Dapodik. Tidak hanya yang terakhir saja. Tidak hanya yang terakhir. Jadi semua kepangkatan dan KGB yang pernah kita terima itu wajib dientrikan. Nah, di Dapodik tidak akan sah jika ada kenaikan gaji berkala, ya, tetapi golongannya tidak sesuai dengan kepangkatan. Kepangkatan dia masih golongan 3A, tapi di KGB-nya sudah 3B misalnya. Ini tidak akan klop. Jadi KGB-nya tidak akan diakui, maka yang diakui adalah yang kepangkatannya. Jadi ini harus match, golongannya harus match, ya. Karena BKD tidak bisa merubah golongan dan masa kerja kalau tidak setuju oleh BKN. Nah, data yang terdaftar di BKN adalah data kepangkatan. Oke, oleh karena itu KGB dan kepangkatan wajib diisi dua-duanya. Untuk melihat entrian Dapodik, kita bisa melihatnya secara online. Apakah data kita sudah benar atau belum? Ya. Nah, di mana online-nya? Nah, kita bisa membuka website ya, ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Ya, kita bisa membukanya. Nah, ini halaman depannya ya. ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Nah, ini halaman depannya. Kita login, klik tombol loginnya ya. Lalu kita masukkan user ID dan passwordnya.
User ID dan password yang digunakan untuk masuk ke dalam ptk.datadik.kemdikbud.go.id adalah akun PTK yang sudah diberikan oleh operator kepada kita. Nah, kalau belum diberikan, silakan minta akun PTK-nya ke operator sekolah. Kalau operator sekolah tidak mau memberikan akun PTK-nya, minta kepala sekolah. Kalau kepala sekolah juga bilang tidak tahu, datang ke dinas, minta akun PTK-nya. Ya, minta dinas ke akun PTK-nya, ya, minta diresetkan password yang barunya. Ya, biar kita punya akun kita bisa pegang akun PTK kita masing-masing. Ya. Nah, ke dinas datangnya ke Kakak Datadik ya, bukan ke operator tunjangan, tapi ke Kakak Datadik. Oke. Nah, kita masuk ya. Nih, saya kayak punya orang. Oke. Kita tunggu ya. Sabar kalau prosesnya agak lama karena emang antriannya banyak. Nah, ini akan keluar seperti ini. Ya. Dia akan keluar seperti ini ya. Oke. Nah, di sini ada banyak menu. Ada biodata, ada beban ajar, ada tugas, ada pendidikan, ada sertifikasi, ada kepegawaian, ada KGB. Nah, sekarang kita fokusnya ke dua menu ini plus menu ini nanti terakhir ya. Nah, kita lihat sekarang kepangkatan. Ini untuk mengisi kepangkatan. Oke. Ini coba kita bisa klik, ini kepangkatan. Setelah kita klik kepangkatan, menu kepangkatan, maka kita akan disuguhkan nih data yang pernah di-entry. Data kepangkatan yang pernah di-entry, yaitu golongan 3A, masih 3A juga, ini ya, 3A, 3A, 3B. Ya. Nah, ini ada perubahan dari ini 3A pada saat CPNS, ini 3A pada saat PNS. Nah, ini masa kerjanya langsung 5 tahun ya untuk 3B, berarti udah kenaikan pangkat lagi. Nah, ini kebetulan kenaikan pangkatnya tahun 2020 bulan 10 ya, tanggal 1 TMT-nya. Yang kedua, ini menu KGB. Kalau kita klik menu KGB, maka di sini pun akan ditampilkan ya data-data KGB yang pernah kita terima. Nah, ini yang pertama KGB 3A. KGB 3A ini umumnya yang pertama ini umumnya sama dengan KGB pada saat di CPNS. Tapi kalau ini di sini dia sudah menerima KGB pada masa kerja 4 tahun yaitu tahun 2019 ya. Nah, oke, lalu ada KGB yang terbaru yaitu 2021. TMT KGB 2021 ya, bulan 2 tanggal 1 ya. Karena udah masanya 4 tahun nih naik KGB. Oke. Nah, ini ada KGB-nya yaitu masa kerjanya 6 tahun. Terbitnya pada 2021 ya. Bulan 2 tanggal 1 ya. Jadi 1 Februari 2021. Oke. Nah, ini adalah yang di Davodiknya. Jadi silahkan lihat di sana data masing-masing. Ya, ini bisa diakses oleh guru masing-masing. Nah, jika data kepangkatan kita sudah benar, ya, ini data kepangkatan kita sudah benar, ini data ini sudah benar, ya. Lalu KGB juga sudah benar. Nah, ini data ini pun sudah benar karena inilah SK-SK yang kita terima, ya. Seharusnya itu sudah tidak ada masalah lagi di Info GTK, seharusnya. Dan tentu saja juga tidak akan ada masalah dengan gaji pokok kita pada saat terbit SKTP. Oke. Tapi kenyataannya belum tentu. Ya, seharusnya tidak jadi masalah. Oke. Lalu bagaimana kita meyakinkan diri bahwa data kita sudah benar pada SKTP? Nah, kita masih belum yakin data kita benar atau tidak. Nah, untuk mengecek kebenaran gaji pokok yang akan masuk ke dalam SKTP, kita dapat melihatnya di Info GTK. Info GTK itu linknya adalah info.gtk.kemdikbud.go.id. Jadi login ke situ ya. Di sini kalau kita berhasil masuk ke situs tersebut maka akan keluar seperti ini ya. Ada dua pilihan, login langsung ke GTK atau login menggunakan SSO.
Nah, kalau login menggunakan SSO nanti akan keluar tetap seperti ini. Nah, jadi untuk mengecek info GTK ya, kita bisa login langsung ke info GTK ya, login langsung ke info GTK atau melalui login yang SSO. Jadi kita bisa juga masuk ke info GTK melalui website ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Di mana linknya? Itu ya, di mana linknya? Linknya ada di sini. Oke. Nah, ada di paling bawah ini. Buka info GTK. Klik. Ya. Maka akan keluar seperti ini. Begitu terbuka info GTK, maka fokuskan pengecekan kita pada tab riwayat kepangkatan dan riwayat gaji berkala. Oke. Kita fokuskan pada riwayat kepangkatan dan riwayat gaji berkala. Oke, kita fokuskan pada riwayat kepangkatan dan riwayat gaji berkala. Ya, kita lihat scroll lagi ke bawah. Nah, ini riwayat kepangkatan dan riwayat gaji berkala. Ada di sebelah kanan. Oke. Nah, sini kita sandingkan tadi dengan data kepegawaian, golongan kita 3B. Kepangkatan ya. Oke. Kita sandingkan data kita yang ada di info GTK ini dengan data yang ada di ptk.datadik ya. Nah, di sana dilihat kepangkatan sudah sama belum? Nah, ini kita sandingkan sama tidak nih? Ya, sama tidak antara riwayat kepangkatan yang ada di info GTK dengan riwayat kepangkatan yang ada di ptk.datadik. Nah, kalau sudah sama, berarti tidak ada masalah. Berarti data yang ada di Dapodik sudah masuk ke info GTK. Lalu kita lihat juga kemarin di sini riwayat gaji berkala. Nah, riwayat gaji berkala udah sama belum dengan riwayat gaji berkala yang ada di ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Nah, ya. Perhatikan itunya ya. Jadi lihat di sini udah sama atau belum. Nah, kalau sudah sama, sudah berarti datanya baik yang kepangkatan maupun gaji berkala sudah masuk ke dalam info GTK. Lalu bagaimana kita bisa tahu mana yang akan digunakan untuk penghitungan gaji pokok kita di dalam SKTP nanti? Oke. Jadi di info GTK ini ada blok hijau di gaji berkala. Ini menandakan bahwa inilah yang terbaru. Ya, di antara kepangkatan dan gaji berkala, maka gaji berkala inilah yang terbaru. Karena terbitnya pada tanggal 1 bulan 2 tahun 2021, maka inilah dianggap yang terbaru. Nah, tapi apakah ini yang akan digunakan dalam penerbitan SKTP? Oke, jangan kemana-mana dulu, lanjutkan ya. Kita akan bahas berikutnya. Gaji pokok itu tidak diambil dari entrian Dapodik. Oleh karena itu di sini di riwayat kepangkatan dan gaji berkala pun kita tidak menampilkan gaji pokoknya. Di sini cuma menampilkan masa kerja dan golongannya. Kenapa begitu? Karena gaji pokok itu diambil dari tabel dari tabel gaji pokok yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang terakhir itu adalah PP 15 tahun 2019 tentang ketetapan besaran gaji PNS ya. Ini tahun nomor 15 tahun 2019. Nah, jadi kita sandingkan antara golongan dan masa kerja. Jadi kita lihat golongannya, kita lihat masa kerjanya. Nah, kalau kita tarik garis lurus dari golongan ya ke bawah, yang golongannya 3A, maka ditarik lurus ke bawah. Terus kita tarik lurus lagi garis dari masa kerja, ya masa kerjanya berapa, maka kalau kita tarik, maka akan ketemulah gaji pokoknya berapa. Ini bisa kita lihat nih, ya kita tarik ini, maka itulah gaji pokoknya. Berapa gaji pokok yang keluar? Itu yang nanti akan digunakan di dalam SKTP. Jadi SKTP itu menggunakan gaji pokok, bukan besaran gaji yang biasanya diterima oleh PNS dan dibawa pulang. Karena kalau besaran gaji yang diterima oleh PNS, ya itu adalah besaran gaji yang sudah ada tukinnya.
bukan, tunjangan ya, tunjangan beras, tunjangan anak, tunjangan istri, ya ada potongan koperasi segala macam itu yang dibawa pulang, ya. Nah, kalau ini gaji pokok, jadi belum terpengaruh oleh yang lainnya, ya. Tidak ada tunjangan-tunjangannya. Tetapi bahasan kita sekarang nih dari awal tadi belum menjawab ya pertanyaan sobat kepo yang ada di Facebook. Ya, belum menjawab kenapa datanya tidak valid. Mengapa kelengkapan datanya masih belum valid? Mengapa status keaktifannya masih belum valid? Mengapa NIP-nya masih tidak ditemukan? Padahal ya entrian ininya sudah betul. Tadi sebelumnya sempat disinggung bahwa data kepegawaian status PNS akan dicek datanya ke BKN. Bagaimanakah cara mengeceknya ke BKN? Ya. Apakah gurunya masing-masing? Seharusnya tidak perlu. Apakah orang dinas? Seharusnya tidak perlu. Apakah harus ke BKD? Seharusnya tidak perlu. Ya, seharusnya. Ya. Kalau semua prosedur berjalan normal, semua itu tidak diperlukan. Lalu bagaimana agar data yang ada di Info GTK itu sudah sesuai dengan data BKN? Sekali lagi, kalau memang ternyata masih ada datanya BKN belum klop dengan data yang sudah kita masukkan, ya masih ada saja keterangan belum klop dengan data yang kita masukkan, ya, GTK sudah menjalin kerjasama dengan BKN untuk saling berbagi data terkait dengan status kepegawaian ASN. Salah satu kerjasama yang dijalin adalah BKN memberikan hak akses kepada GTK untuk membaca data guru melalui web service khusus, ya. Nah, dengan web service inilah data-data guru PNS kita dapatkan. Untuk mencegah proses koneksi yang terlalu sering terhadap server BKN, maka data-data yang diperoleh dari server web service BKN tadi kita tampung di dalam database GTK. Akan tetapi, GTK memerlukan trigger khusus agar data guru tersebut dapat kita tarik dan kita simpan di dalam database GTK. Nah, trigger ini disematkan di halaman Info GTK ya dengan nama tombol update data BKN. Ya, update data BKN. Oke, ini tombolnya. Update data BKN. Ya. Nah, cara kerjanya begini. Saat ada data status kepegawaian yang tidak valid, entah itu NIP, entah itu tanggal lahir, entah itu nama, entah itu kepangkatan, entah itu golongan, entah itu masa kerja, ya. Yang terkait dengan BKN, maka buka Info GTK, kemudian klik tombol update data BKN. Klik tombol ini. Ya, kita klik. Tunggu beberapa saat. Akan muncul seperti ini, ya. Nah, ini kita perhatikan. Di sini kita perhatikan, ya, sudah ada yang salah enggak? Sudah betul belum di sini? Ada yang bermasalah nggak data kita? Ini data yang kita ambil dari web service-nya BKN. Ini data web service BKN nih. Ini bukan data yang ada di server Info GTK, bukan. Jadi pada saat kita klik, maka kita narik data dari web service BKN. Ini data-data yang ada di BKN. Nah, ternyata di sini ada perubahan. Ada perubahan pada data unit organisasi dari SD Negeri Kintelan menjadi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Nah, ini. Nah ini kita cek satu-satu apakah sudah benar atau belum. Kalau sudah benar, maka berarti data kita tidak ada masalah di BKN. Ya, kalau sudah benar ini, maka data kita berarti tidak ada masalah di BKN. Nah, setelah kita klik itu, maka kita refresh Info GTK-nya. Maka kita bisa lihat ada nggak perubahan. Oh, ternyata ada. Yaitu ada penambahan satu record. Di mana? Yaitu tanggal 11 bulan 9 awalnya 2020. Lalu ada lagi update itu tanggal 2 bulan 3 tahun 2021. Nah, terakhir ini kita klik tanggal 28. Ya.
bulan 3 2021. Jadi apapun hasil yang didapat dari server BKN yang tadi itu ya, itu akan disimpan pada server GTK. Apapun hasilnya. Kalau ada ditemukan, maka data akan merefresh data pada server GTK. Jika data tidak ditemukan, ya, maka server akan menghapus data yang ada di server GTK. Oke? Jadi kalau ditemukan, oke, datanya berarti masuk. Tapi kalau tidak ditemukan, maka di data GTK pun akan dihapus. Berarti di BKN dia sudah tidak ada datanya. Berarti selama ini dia menggunakan data yang tidak benar, gitu ya. Nah, contoh yang tidak ditemukan itu jika tulisannya nul. Ya, model gini nih, ini tidak ditemukan nih. Ya, ini tidak ditemukan. Nol tulisannya. Kenapa? Karena memang NIP lamanya tidak punya. NIP lama ini biasanya untuk guru-guru senior yang dulu pernah dia terbitkan NIP depannya 13. Ya. Nah, nanti ada NIP baru. NIP baru itu yang baru, yang panjang seperti ini ya. Ini NIP baru. Oke. Nah, karena NIP tidak ditemukan, maka di sini jadi 0. Gitu ya. Oke. Nah, kalau data tidak ditemukan atau data ditemukan tapi salah, tidak sesuai dengan data yang terakhir kita miliki. Untuk kasus seperti itu, sebaiknya ulangi lagi proses klik tombol update data BKN-nya beberapa saat kemudian. Jadi jangan begitu kita lihat salah, kita klik lagi, nggak usah. Ya, itu kemungkinan ada koneksi yang sedang bermasalah antara server GTK dengan server BKN. Ya, kita ulangi nanti beberapa saat lagi. Ya, tunggu 1-2 jam gitu ya. Kita ulangi lagi ya. Jika sudah dilakukan ya, beberapa kali klik update data BKN tetapi masih juga ada data tidak ditemukan atau data yang tidak benar ya, atau golongannya kita nih harusnya udah 3B, surat yang kita terima 3B. Tetapi di website BKN keluarnya 3A lagi gitu ya. Nah, itu kan berarti ada data yang tidak match antara SK yang kita terima dengan data yang ada di BKN. Nah, langkah yang diambil berikutnya adalah cek data BKN-nya langsung. Nah, untuk cek data BKN-nya langsung kita tidak harus datang ke BKN, tidak harus buru-buru ke BKD ya. BKN ini sudah menyiapkan sebuah aplikasi Android yang bisa digunakan oleh setiap ASN untuk mengecek datanya di BKN. Ya, aplikasinya apa namanya? Aplikasinya bernama MySAPK. Ya, saya yakin semua sobat kepo ya, ini sudah memiliki HP Android. Jadi silahkan download saja aplikasi MySAPK. Ini bukan lagi promo aplikasi MySAPK-nya ya, tapi ini tool untuk kita mengecek keberadaan data kita, kebenaran keabsahan data kita, gitu ya. Jadi jangan sampai data kita jadi salah, gitu ya. Nah, coba silakan diinstal di aplikasi Android-nya masing-masing, ya. Untuk login awal, biasanya sih defaultnya itu adalah loginnya menggunakan NIP dan NIK sebagai password. Silahkan dicoba NIP dan NIK sebagai passwordnya. Ya, cek data kita pada app MySAPK tersebut apakah sudah benar atau belum. Nah, berarti data BKN sudah tidak jadi masalah. Nah, tapi kenapa keluarnya pada saat klik update data BKN di info GTK masih keluar data yang salah? Nah, berarti masih dalam proses BKN. Kita ulangi klik update data BKN-nya besok. Ya, nggak usah sekarang. Berarti datanya memang belum masuk di server BKN utamanya. Jadi, ulangi besok. Ulangi beberapa kali sampai hasil klik data update BKN sudah benar. Sesuai dengan data MySAPK. Jika data di MySAPK sudah benar, maka harusnya update data BKN di info GTK pun akan benar. Tetapi sobat kepo sekalian, jika data MySAPK kita ternyata tidak sesuai dengan surat yang sudah kita terima, maka barulah kita datangi BKD. Misal saya contohkan tadi, golongan kita 3B di suratnya, tapi di MySAPK masih 3A, maka kita datang ke BKD. Tanyakan kenapa ya
surat ini tidak sama dengan data yang ada di BKN. Ya, di My SAPK. Selesaikan dulu itu masalah itu di BKD. Selesaikan masalah itu dulu di BKD. Kalau ternyata dalam 1, 2 hari, 1, 2, 3 hari belum tuntas di BKD, maka minta surat pengantar dari BKD untuk mendatangi BKN regional di provinsi masing-masing. Ya. Nah, untuk data regional dan alamatnya tinggal searching aja ya di Wikipedia org ya, id.wikipedia.org. Cari saja Badan Kepegawaian Negara. Ya, nanti akan ketemu. Nah, ini di bawahnya ada alamat-alamat ya. Ini alamat kantor Badan Kepegawaian Negara ya. Kantor regional. Kantor regional PK Yogyakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, Jakarta, Medan, BKN, Jayapura, Denpasar, Manado, Pekanbaru, Aceh. Nah, ini ada banyak ya. Ada banyak. Ada unit-unit layanannya juga. Ya. Jadi silakan datang ke sana kalau ternyata memang di BKD tidak selesai. Sekali lagi, kalau di BKD tidak selesai. Kalau di BKD-nya sudah selesai, nggak perlu ke sana. Sekarang kita sudah klik tombol update BKN. Datanya berhasil ditemukan dan sesuai dengan data yang kita miliki. Apa selanjutnya yang harus kita lakukan? Apa selanjutnya yang harus kita lakukan? Langkah selanjutnya adalah menunggu hasil validasi pada proses validasi. Langkah kita kalau memang datanya itu klik update BKN sudah selesai, data sudah cocok, ya sudah. Kita diam saja dulu, tunggu proses validasi berikutnya. Ya. Proses validasi berikutnya. Nah, proses validasi ini bisa saja berjalan cepat, tapi bisa juga agak lambat. Jadi tunggu hasilnya antara 1 sampai 2 minggu. Nah, ternyata pada tahun 2021 ini ada perubahan masa kerja di KGB. Ya, ada perubahan masa kerja di KGB. Dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Ya. Dari 0 tahun menjadi 5 tahun, sorry. Dari 0 tahun menjadi 5 tahun. Ya. Nah, ini bisa kita lihat di KGB-nya. Nah, ternyata pada tahun 2021 ini ada perubahan masa kerja. Ya, masa kerjanya berubah dari 0 tahun menjadi 5 tahun. Tetapi TMT-nya masih baru ya, pada tanggal 1 bulan 3 2021. Ya. Maka gapok masih belum sesuai dengan gapok golongan dan masa kerja kita sesuai dengan SK KGB terakhir. Gapok masih menggunakan gapok semester kemarin. Ya, mengapa? Sobat Kepo pasti paham bahwa SKTP terbit 2 kali setahun. Atau 1 kali dalam 1 semester. Nah, 1 semester ini 6 bulan. Semester pertama adalah Januari, Juni. Semester kedua adalah Juli sampai Desember. Nah, pembayaran TPG ya di dinas kabupaten kota maupun provinsi akan mengikuti angka gaji pokok yang tertera pada SKTP. Ya, karena sudah terkunci di Simbar. Harus sesuai dengan besaran angka SKTP. Jika SKTP sudah menggunakan gaji pokok sesuai dengan SK kepangkatan atau KGB terbaru dan SKTP terbit di bulan April, berapa kira-kira besaran gaji pokok yang akan tertera di SKTP? Misal begini. Tahun 2020 ya sampai bulan Desember 2020 kemarin, golongannya 3A 0 tahun. Tahun 2020 golongannya 3A 0 tahun. Maka gapok adalah 2.579.400. Tahun 2021 per Maret 2021 ya, golongannya jadi 3B 5 tahun.
maka gapok menjadi 2.688.500. Ini gapoknya. Oke. Nah, kalau menggunakan gapok baru, maka pada SKTP akan tertera gapoknya adalah 2.688.500 di SKTP. Sedangkan TMT gapok tersebut baru bulan Maret. TMT-nya baru bulan Maret. Jadi gapok 2.688.500 itu ada baru sah dibayarkan di bulan Maret. Sedangkan SKTP terbit untuk pembayaran TPG 6 bulan. Yaitu Januari sampai Juni. Nah, berarti SKTP itu harus dibayarkan 2.688.500 mulai dari Januari sampai bulan Juni sesuai dengan SK-nya. Nah, pertanyaan saya adalah ini salah tidak untuk pembayaran bulan Januari dan bulan Februari? Salah nggak nih pembayarannya? Tentu salah. Kenapa? Karena bulan Januari dan Februari itu masih gaji pokok yang lama. Yang 2.500.000 berapa tadi? 79.400. 2.579.400. Jadi ada selisih. Di sana ada selisih gaji pokok. Ya. Nah, kalau ada selisih gaji pokok tentunya nanti bagian pembayaran tunjangan profesi di Dinas Pendidikan akan mendapatkan audit. Harus diaudit. Ya. Bukan harus, sorry. Kalau harus itu setiap tahun pasti diaudit ya. Setiap tahun pasti diaudit. Nah, ini akan kena audit. Akan kena hasilnya. Bahwa dia melakukan pembayaran tidak sesuai dengan gaji pokok yang berlaku pada saat itu. Ya. Sehingga terjadilah salah bayar. Berdasarkan pengalaman, ya, proses pengembalian kelebihan bayar akan lebih sulit daripada membayar kekurangan. Karena selama kelebihan bayar dari hasil audit belum clear, jadi ini dinas diaudit, dia temukan ada salah bayar. Nah, selama kasus salah bayar ini belum clear, belum selesai, maka transfer dana ke Dinas Pendidikan akan ditahan sampai masalahnya beres. Gitu ya. Sampai masalahnya beres, ini baru ditransfer. Ya. Nah, ini akan berpengaruh kepada guru-guru lain akhirnya. Ya, akan menyebabkan pembayaran tunjangan profesi untuk guru-guru lain yang tidak salah bayar juga jadi terhambat. Kenapa? Karena dananya belum transfer. Kenapa dana belum transfer? Karena masalah kelebihan bayar belum clear. Karena masalah kelebihan bayar belum clear, akhirnya Dinas Pendidikan ya dan DPKD belum bisa lapor pembayaran tunjangan profesi ke Kemenkyu, ke Kemdikbud. Sehingga proses transfernya akan ditunda sampai Dinas Pendidikan mampu melaporkan pembayaran tunjangan profesi semester itu. Itu ya. Nah, TPD nggak bisa. Nah, untuk mencegah itu, maka gapok pada info GTK dan SKTP masih menggunakan gapok lama. Ya, masih menggunakan gapok lama. Sesuai dengan contoh tadi, yaitu 2.579.400. Ya, jadi masih menggunakan masih gapok lama. Kalau begitu guru kurang bayar dong. Ini ya, jadi pertanyaan, kalau begitu guru jadi kurang bayar dong. Kalau begitu guru jadi kurang bayar dong untuk Maret, April, Mei, Juni. Nah, proses kekurangan gapok ini ya bisa diselesaikan dengan dua cara. Nah, yang pertama dan umum dilakukan adalah dengan metode carry over. Jadi kalau kekurangannya itu ada di semester 2, ya Juli Desember biasanya akan carry over. Kalau kekurangannya itu di semester 1 biasanya akan dibayarkan di semester berikutnya, ya. Nah, kalau ribet biasanya tetap di carry over kan, begitu ya. Nah,
Cara yang kedua, ini adalah dengan penyesuaian gaji pokok pada saat proses pembayaran tunjangan. Jadi pada saat proses pengajuan pembayaran, operator SIMBAR, ya, operator SIMBAR, sistem informasi pembayaran, itu akan menyesuaikan gaji pokok. Bulan apa dia naik, maka dia harus klik tuh. Jadi kalau misalnya naiknya bulan Maret, maka dia akan klik bulan Maret, dia pilih masa kerja atau golongannya, terus dia klik lagi bulan April, Maret, April ya, April juga akan dipilih masa kerja golongannya, terus diklik lagi bulan Mei, begitu juga bulan Juni, begitu juga. Nah, jadi untuk satu orang guru dia harus pilih 4 klik, ya, 4 kali klik untuk penyesuaian gaji pokok. Bagaimana kalau ada 1000 guru, maka dia harus 4.000 kali klik, ya, untuk penyesuaian gaji pokok, ya. Sekali lagi perlu kita pahami bersama bahwa perubahan data apapun pada Dapodik tidak langsung berubah pada info GTK. Setidaknya perlu beberapa waktu untuk proses validasi. Rentang waktu normalnya adalah antara 1 sampai 2 minggu. Ulangi sekali lagi, bahwa perubahan data apapun yang terjadi di Dapodik itu tidak semerta-merta langsung berubah di info GTK. Karena perubahan data tersebut harus melalui proses validasi. Dan proses validasi ini umumnya normalnya itu rentang waktunya adalah antara 1 sampai 2 minggu. Jadi buat sahabat kepo yang mengalami kasus seperti tadi, yang masa keaktifannya PNS yang masih dianggap belum aktif, NIP-nya masih bermasalah, ya ini umumnya masih data-data yang CPNS yang baru ya, NIP-nya masih belum terdaftar, terus masa kerjanya masih bermasalah, golongannya masih bermasalah, maka lakukanlah klik update data BKN, kemudian tunggu proses validasi antara 1 sampai 2 minggu. Kalau sobat kepo sekalian sudah melakukan itu 2 minggu yang lalu, betul datanya masih belum valid karena kita 2 minggu terakhir fokus sedang mengerjakan data siswa yang 0. Minggu kemarin 2 minggu kita masih fokus mengerjakan data siswa yang 0. Ya. Nah, oleh karena itu proses data update PKN mungkin masih banyak yang belum terupdate. Jadi cek minggu ini ya, mudah-mudahan dalam waktu minggu ini akan sudah ada perubahan kalau sobat kepo sudah melakukan klik update data BKN-nya. Dan informasi bahwa SKTP belum pernah ada yang terbit untuk semester ini ya. Jadi Anda datanya masih aman ya, silahkan update saja. SKTP baru akan terbit nanti di bulan April. Nah, jadi tidak usah risau dulu. Ya, update saja data BKN-nya. Kalau sudah, tunggu proses validasi. Ya, pantau info GTK-nya. Ya, tidak perlu ribut sana sini, tidak perlu gelisah, harus tidak bisa tidur 2 hari 2 malam. Ya, oke, sahabat kepo. Demikian bahasan kita kali ini. Semoga ada manfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share. Ya, serta tulisan komentar yang baik-baik saja. Ya, pada kolom komentar di YouTube. Oke, sobat kepo sekalian, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ya, saya Najarudin. Salam kepo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.